Halo, ketemu lagi sama gue Dido di YouTube channel di luar jam kantor. Seperti biasa, hari Sabtu ada episode baru dan kali ini udah masuk episode 2. Di episode kali ini gue bakal ngebahas, sebenarnya ini lebih kayak throwback sih, karena di part travel ini gue bakal ngajak teman-teman semua kemana? Tungguin aja nanti detailnya seperti apa. Tapi yang pasti sesuai dengan judulnya, kita akan jalan-jalan ke negaranya Sarawak. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak familiar dengan nama Sarawak. Siapa sih Sarawak ya kan? Tapi gue yakin banget sebagian besar milenial sekarang tahu siapa karakter Sarawak atau sosok Sarawak. Ya betul, dia adalah salah satu karakter utama yang ada di BL serinya Thailand. Itu beberapa bulan yang lalu tayang di YouTube channelnya JMM TV. Di situ karakter Sarawak merupakan salah satu karakter yang famous, yang digilai bersama banyak orang. Dan aktor yang memerankannya adalah Brad cukup berhasil memerankan Sarawak di serial Together. Dan sekarang kenapa gue pengen banget ngebahas soal negaranya Sarawak ini karena menyambut special episode dari Together yang akan rilis pada minggu kedua bulan Agustus. Oke, buat temen-temen yang belum tahu Sarawak atau Brad itu siapa sih, terus apa sih keistimewaan dari negara Thailand yang pengen gue jelasin di episode kali ini. Check it out. ไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันทำไมต้องไปมอง Nonton Together the series ini jujur bikin gue kangen banget sama Thailand, kangen banget sama Bangkok, kangen banget sama Phuket, kangen juga sama Phi Phi Island. Kenapa gue kangen banget sama Bangkok sampai sebegitunya? Karena pertama yang harus gue highlight adalah sistem public transportasi di Bangkok itu menurut gue cukup rapi dan masyarakatnya mau diatur atau disiplin. Sebenarnya kalau jalanannya sih sama ya kayak di Jakarta. Kenapa? Karena macet banget, padat banget sama kendaraan gitu kan. Nah, di sana bagusnya adalah orang-orang banyak menggunakan public transportation ya kan. Public transportationnya di sana itu cukup nyaman sehingga banyak orang pada akhirnya mau untuk menggunakan fasilitas tersebut. Apa aja sih yang ada di sana? Pertama, itu ada BTS atau Skytrain. Teman-teman bisa naik Skytrain dari satu tempat ke tempat yang lain dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi teman-teman bisa beli tiketnya. Pertama itu ada di vending machine. Yang kedua ada juga langsung ke loket dari penjaganya. Harganya macam-macam tergantung jarak yang ingin ditempuh. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen beli kayak kartu harian gitu, one day tiket, one day pass, itu ada kalau nggak salah sekitar 140 baht, which is satu bahtnya itu kurang lebih 500 rupiah ya kalau nggak salah. Jadi menurut gue kalau misalnya teman-teman yang turis baru di sana dan pengen seharian keliling-keliling kota Bangkok gitu kan, teman-teman bisa pakai one day pass yang harganya 140 baht karena cukup irit dan juga cukup cepat kemana-mana menggunakan Skytrain. Oke, yang kedua selain ada Skytrain itu ada MRT. MRT sama seperti MRT di Jakarta sebenarnya ya karena kurang lebih. Dan ini juga MRT-nya bisa digunakan kalau misalnya mau transit dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada juga beberapa tempat yang nggak ada stasiun MRT-nya, jadi harus transit menggunakan Skytrain. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman mau ke tempat A, itu harus naik Skytrain dulu, baru transit naik MRT gitu. Tapi ada beberapa tempat yang tidak dilalui oleh jalur darat. Oke, yaitu kalau misalnya teman-teman pernah lihat mungkin di YouTube atau di TV di Thailand itu ada salah satu sistem public transportation yang digunakan oleh mereka kayak sejenis perahu namanya Chao Phraya Express. Itu perahunya macam-macam, harganya pun macam-macam, beragam ya kan. Ada yang sekitar 20-40 baht, tapi ada juga yang khusus turis yang harganya lumayan, tapi apa yang dikasih sama mereka fasilitasnya lebih bagus tentunya ya kan. Gue pernah nyobain itu waktu gue ke Bangkok, Thailand.
tadi kan udah dibahas ya soal public transportasinya yang bikin gue suka banget sama Thailand. Yang kedua itu alasannya kenapa, karena makanannya di Bangkok itu murah banget dan nggak tahu kenapa masuk aja gitu di lidah gue ya kan. Rasanya tuh beda gitu, meskipun ada rempah-rempahnya juga sih sebenarnya, kurang lebih sama kayak di kita ya kan, cuman lebih strong aja di sini. Dan gue inget banget waktu itu pertama kalinya gue ke Bangkok, gue mampir ke Ratchada Night Market, which is di situ pusatnya tempat kuliner, dan di situ banyak banget segala macem jenis makanan ya kan. Gue juga nyobain waktu itu, kalau nggak salah ada jangkrik ya, kalau nggak salah jangkrik yang digoreng crunchy kering gitu ya kan, dan ternyata di luar dugaan itu enak banget sih, crunchy gitu kan, dan rasanya teksturnya juga lembut gitu ketika gue gigit ya kan. Kemudian ketika gue ke Bangkok, gue juga nggak akan pernah lupa kalau misalnya gue harus mampir ke satu tempat dimana menurut gue adalah makan tom yum paling enak di Bangkok. Itu ada di Tom Yum Peaor, which is teksturnya itu creamy, tapi juga ada kayak rasa rasa pedes-pedesnya gitu loh, rasa kayak kari rempahnya gitu. Tapi menurut gue beda kayak tom yum yang gue rasain di Jakarta ya kan. Dan harganya di situ murah banget selain enak tadi ya kan. Kemudian alasan yang ketiga kenapa gue demen banget ke Thailand atau ke Bangkok ya, karena di sini orang-orangnya ramah gitu sama lingkungan. Mungkin memang ketika untuk berbicara dengan mereka itu agak susah dengan menggunakan bahasa Inggris. Sampai gue juga punya pengalaman gak enak sih sebenarnya untuk pertama kali ke Bangkok. Itu gue ke Don Muang International Airport. Di sana gue mau nanya-nanya nih gimana sih teknisnya gitu kan, tapi susah banget itu untuk ngomong sama mereka dengan menggunakan bahasa Inggris, karena mereka sangat menjunjung tinggi bahasanya sekali ya kan gitu. Dan pada akhirnya sih setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya berhasil keluar dari Don Muang International Airport. Terus gue langsung menuju ke hotel gue, which is itu di pusat kota Bangkok, yang kurang lebih lama perjalanannya itu 20-30 menit ya kan. Ngomongin soal budaya, Thailand itu salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi budayanya mereka ya kan. Di sana juga ada beberapa tempat-tempat yang istilahnya sakral, dan juga jadi tempat di mana turis-turis dari mancanegara berkunjung gitu kan. Nah, gue juga pengen cerita nih, waktu pertama kali gue ke Bangkok itu kalau nggak salah September tahun lalu ya, 2019. Itu gue agak sedikit bingung nih karena belum pernah ke sana dan nggak tahu bahasanya. Terus juga bingung mau ngapain di sana gitu kan. Akhirnya gue beberapa kali googling, nyari tahu tempat-tempat yang biasanya turis kunjungi itu kayak apa sih, di mana sih tempatnya gitu kan. Sampai pada akhirnya gue memberanikan diri untuk booking tiket pesawat gitu ya kan. Nah, untuk booking tiket pesawat
menurut teman-teman gue yang sering ke sana sih, at least nyari tiket-tiket promo yang mungkin bisa teman-teman dapat sekitar 800.000 sekali jalan, atau PP ada yang pernah dapat 1 juta gitu kan, which is itu lumayan banget kan gitu kan. Lama perjalanan dari Soekarno-Hatta International Airport ke Don Muang itu kurang lebih 3,5 jam. Nah waktu itu sayangnya gue nggak dapet tiket promo ya kan, gue dapet tiket yang dibilang mahal juga enggak, tapi standar lah gitu, cukup masuk ke budget gue saat itu ya kan. Gue waktu itu dapet tiket 1,6 PP dari Jakarta Bangkok, Bangkok Jakarta ya kan. Oke, gue berangkat, gue sampai ke sana, sampai akhirnya tadi yang gue ceritain bahwasannya sulit sekali untuk berkomunikasi dengan beberapa pegawai yang ada di airportnya saat itu ya kan. Dan yang paling penting ini harus diingat adalah kalau misalnya mau ke Bangkok jangan lupa bawa pulpen, karena pulpen itu dibutuhin banget ketika lo sampai di kedatangan, di terminal kedatangan yang ada di Don Muang International Airport, karena lo harus ngisikan form-form yang harus lo submit di sana gitu kan. Dan di sana ketika gue pertama kali ke sana tuh kayak banyak banget orang dan banyak banget yang nggak bawa pulpen, dan pulpennya pun di arrivalnya itu nggak disediain gitu kan. Makanya gue kayak agak PR banget pertama kali gue nyampe, gue harus sampai minjem dulu ke orang lain gitu kan untuk pinjam pulpen dan ngisi formnya gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika gue sampai di sana, dan kebetulan flight gue itu sore, sampai sana jadi malam lah ya, sampai sana malam dan bingung juga mau ngapain, cuma bisa check in di hotel, mandi, terus akhirnya cari makan yang tadi gue ceritain sebelumnya, ke Ratchada Night Market. Tuh makan di sana puas banget karena porsinya banyak dengan harga yang murah, worth it banget dengan apa yang lo dapet, rasanya juga enak gitu kan. Terus hari berikutnya ketika gue ke Bangkok itu gue udah menyusun nih itinerary-nya mau kemana aja yang sekiranya akan gue kunjungin gitu kan. Dan ini juga merupakan tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ya kan. Di antaranya itu yang pertama ada Wat Po, kemudian ada Wat Arun, sama yang terakhir itu ada kayak gue lupa namanya apa, Grand Palace ya kan. Sebenarnya mereka ini tempatnya berdekatan ya kan, di satu wilayah yang sama, cuman memang harus nyebrang naik perahu gitu kan yang tadi gue bilang di awal. Nah di Wat Arun ini better kalau kesana tuh pas mau pas mau sunset kali ya, pas mau matahari tenggelam itu, karena di sana senjanya magis banget sih dan bagus banget kalau misalnya lu kesana sambil foto, bagus banget ya kan. Kemudian harganya juga mau masuknya murah, cuma 50 baht. Ya memang karena Wat Arun ini areanya cuma segitu doang gitu, ibaratnya nggak terlalu besar, dan harus cukup kuat aja staminanya karena lu banyak naikin tangga kan untuk ke beberapa tempat spot-spot fotonya gitu. Kemudian yang kedua tuh ada Wat Po yang mungkin udah teman-teman tahu gitu kan. Di situ ada Buddha tidur ya kan, dan di situ areanya cukup luas dengan harga yang waktu itu gue dapet kalau nggak salah 100 baht ya per orang. Luas banget dan puas gue masuk ke sana, meskipun memang untuk foto sama patung Buddha yang lagi tiduran itu agak PR sih, karena harus antri dulu kan, dan harus ngikutin beberapa peraturan yang ada di sana gitu kan, dan memang harus kita ikutin ya kan. Kemudian yang ketiga yang agak mahal memang nih, ada Grand Palace tadi, deket juga areanya di situ juga, itu juga lebih luas lagi daerahnya dan harganya lumayan mahal. Jadi kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya nggak perlu banget, mendingan budget atau entrance fee ke Grand Palace tadi digunain buat yang lain aja gitu kan. Nah, kenapa hari itu dihabisin ke 3 tempat itu doang? Karena memang yang tadi gue bilang luas wilayahnya cukup menyita banyak waktu ya. Jadi gue seharian di situ dan cukup capek juga ya kan. Pada akhirnya menutup hari gue naik perahu yang khusus turis, which is itu dimana dikasih pelayanan yang cukup magis dan cukup enak, karena spot-spotnya gue bisa foto di atas perahu yang gede banget khusus turis dengan harga yang lumayan, tapi juga gue bisa foto dari jauh tentang Wat Arunnya, tentang beberapa wilayah yang ada di Chao Phrayanya ya kan. Jadi overall hari pertama seru dan juga cukup melelahkan sih buat gue. Itu aja.
hari berikutnya gue habisin buat keliling kota Bangkok aja sih. Pengen tahu kehidupan di sana seperti apa, kemudian berkunjung ke mallnya juga, dan juga tidak lupa gue kan suka banget nonton film ya. Jadi gue berkunjung ke beberapa bioskop yang ada di kota Bangkok gitu kan. Salah satunya di Siam Paragon ya kan. Di sana ternyata juga ada IMAX yang layarnya gede banget dengan sound yang begitu bagus ya kan. Terus gue juga pengalaman gue nyobain nonton film Thailand langsung di negaranya, dan itu cukup nambah suasana jadi lebih apa ya, kusuk kali ya, seru sih gitu kan. Kemudian kalau misalnya teman-teman nanya kapan terakhir kali gue traveling, nah ini pas banget ya. Terakhir kali traveling sebelum pandemi itu gue bulan Januari 2020 pergi ke Thailand. Dan ini merupakan trip gue yang benar-benar nekat. Kenapa nekat? Karena di luar apa ya, di luar plan gue, nggak ada sama sekali terpikirkan untuk kesana gitu kan. Untuk benar-benar modal nekat doang. Gue kesana ke Phuket, beli tiket dari Soekarno Hatta ke Phuket, ngambil flight yang jam 2 subuh, kemudian berangkat ke sana, dan sampai di Phuket keliling-keliling sebentar sampai pada akhirnya gue beli tiket kapal feri untuk nyebrang ke VP Island. Di VP Island itu seru banget ternyata ya kan, karena gue anaknya pantai banget, suka banget laut, suka banget nyelam gitu ya. Jadi ketika gue ke VP Island seolah menemukan tempat gue memang gitu ya kan. Di sana pun gue booking hostel, jadi satu kamar tuh ada banyak orang di dalamnya, jadi cukup kenalan dengan beberapa orang dan punya pengalaman seru gitu. Jadi akhirnya kita bisa saling cerita gitu kan, lo dari mana, gue dari Indonesia, lo dari mana gitu. Jadi kayak sering chat. Nah ini salah satu hal yang gue kangenin dari traveling gitu kan, apalagi travelingnya backpackeran gitu kan, karena gue bisa kenalan dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian setelah gue ke VV Island, gue juga melanjutkan perjalanan ke Krabi. Jadi itu naik kapal feri lagi dari VV Island, kemudian ke Krabi. Gue juga keliling-keliling ke sana, sewa motor di sana dengan harga yang cukup murah dan terjangkau, dan surprisingly tempatnya enak banget, penduduk sekitarnya juga ramah banget, dan untuk teman-teman muslim yang nyari makanan yang halal di Krabi tuh banyak banget, dan justru katanya di situ tempatnya orang-orang muslim tinggal gitu dan berjualan makanan halal di sana gitu. Makanya ketika gue kesana gue tidak kesusahan untuk mencari makanan gitu. Gue lupa sih nama tempatnya apa, makanan pinggir jalan gitu. Gue selama di Krabi gue makannya di tempat itu gitu, karena makanannya enak banget, cuman kayak bihun sama daging gitu doang sih, tapi rasanya khas Thailand bumbunya gitu kan, dengan rempah-rempahnya gitu ya. Kemudian setelah keliling-keliling Krabi, keliling ke tempat-tempat yang memang penasaran buat gue kunjungin, akhirnya gue memutuskan untuk balik ke Bangkok. Nah ke Bangkoknya ini gue pun awalnya nggak tahu nih, cuman iseng nanya-nanya sama orang, sama modal googling doang gitu kan. Gue nanya-nanya gimana sih kalau misalnya mau ke Bangkok, apa sih yang diperluin, berapa sih harganya gitu. Sampai akhirnya gue ke salah satu terminal yang ada di Krabi. Terminalnya itu ada satu bus yang memang berangkatnya khusus di malam hari, gue lupa malam atau sore gitu, menjelang maghrib. Nah berangkatnya dari situ ke Bangkok, sampainya akhirnya di kota Bangkok itu subuh sekitar jam 4 atau jam 5. Nah di kota Bangkok gue juga akhirnya booking hostel lagi gitu. Jadi bener-bener yang pure banget, semuanya nggak direncanakan gitu kan, dan gue nyari semurah mungkin tempatnya, dan gue kan cukup fleksibel ya orangnya, nggak yang macam-macam kan, neko-neko. Jadi gue bisa makan apa aja, bisa tidur di mana aja gitu kan. Dan selama di Bangkok paling ya gue keliling-keliling kota Bangkok, dari beberapa titipan merchandise atau barang-barang yang pengen gue cari di sana dari teman-teman gitu kan. Terus sampai pada akhirnya di Bangkok, kalau misalnya gue lagi bosen gitu sama makanan Bangkok, ya apalagi kalau misalnya gue nggak berkunjung ke 7-Eleven ya kan. Sebagaimana kita tahu 7-Eleven di Bangkok itu banyak banget kayak Indomaret atau Alfamart ya kalau di sini gitu kan. Dan di sana tuh
7-Eleven-nya emang benar-benar hidup gitu loh, dengan berbagai macam snack, berbagai macam makanan ringan ataupun berat yang ada di sana gitu. Dan gue kalau misalnya duit gue udah nipis waktu itu, gue cukup ke 7-Eleven aja untuk sekedar beli Yakult yang nggak ada di sini, Yakult yang botolnya agak cukup gede dan rasanya berbagai macam varian, itu enak banget. Atau nggak minum mineral water aja gitu, atau beli nasi goreng yang ada di 7-Eleven dengan harga yang sangat terjangkau gitu ya kan. Kalau misalnya gue bosan juga dengan 7-Eleven, gue bisa makan pinggir jalan yang juga terjangkau gitu kan. Itu aja sih paling. Makanya ketika gue nonton Together gitu ya, itu kayak flashback gitu loh, kayak throwback ketika gue ngelakuin perjalanan ke Thailand, ke tempat-tempat yang kemarin gue kunjungin gitu kan. Makanya nanti mungkin setelah pandemi ini usai, kalau misalnya teman-teman pengen melakukan traveling dengan teman-teman lainnya gitu ya, mungkin Bangkok bisa dijadiin salah satu alternatif pilihan yang bisa dikunjungin gitu kan. Dan nggak perlu ngeluarin duit yang banyak juga, tapi bisa have fun bareng teman-teman lainnya. Itu aja dari gua kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya dan nyalain tombol notifikasinya, like juga kalau misalnya suka video ini, dan sebarin ke teman-teman lainnya. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. See you. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. We'll have a competition to